ni'matihi tatimmus salihah. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh, nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Para jamaah, baru saja kita mendengarkan bacaan saudara kita Azam atau anak kita Azam. Subhanallah, mungkin bacaan dia jauh lebih bagus daripada kebanyakan kita. Normal, yang lahir normal, yang kebutuhan khusus, tapi kita kadang-kala nggak bisa baca Quran atau tidak sebagus bacaan Azam. Ada apa dengan kita sebenarnya? Allahumma ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu. Salam untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita. Amma ba'd. Ketahuilah, berhan. Tapi ujian itu berganti. Coba direnungkan kalimat ini. Tidak berganti. Hari ini mungkin kita dannya. Besok kita di. Kenapa? Karena kita memang berada di tempat ujian. Kita nggak akan bisa ke ruang ujian ini kecuali tatkala ajal menjemput kita. Firman di surah Al-A'raf ayat 168. Bagaimana Allah memberikan ujian supaya kita sadar bahwa engkau tidak dari ruang ujian. Tapi ada lembaran ujian itu yang berganti. Coba kita baca. Nah, tafadhal. Nah, siapa yang mau baca ini? Kenapa? Masih mute kayaknya. Belum. Azam tolong di suaranya. Ya, coba suaranya tolong. Iya, udah terdengar suara Azam. Tafadhal. Allahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman. Azam. Yang ditampilin di Zoom Azam. Al-A'raf 8. Atau Azam bisa siapkan Quran surat Al-A'raf ayat 168. Itu kelihatan kan? Ya itu. Ya itu dibesarin. Di sini nggak bisa. Bisa diklik. Kalau nggak kelihatan di mana? Pakai Quran terjemahan.
nahum fil armahumus salihuna wa minhum duna zalika wa balawna bil hasanati was ati la'allahum yarji'un. Dan mereka di dunia ini menjadi beberapa golongan. Di antaranya ada orang-orang yang soleh, tidak demikian. Dan kami uji mereka dengan nikmat yang baik-baik dan bentuk agar mereka kembali kepada kebenaran. Itu bagaimana manusia Allah jadi kasih mereka. Bagaimana Bani Israel juga beragam. Bagaimana yang lainnya. Ada yang baik, ada yang kurang. Allah mengatakan, Jalla jalaluhu wa balawnahum bil hasanati was sayiat. Kami akan uji mereka, atau kami uji mereka kebaikan-kebaikan dengan nikmat yang menyenangkan mereka. Dan kami uji mereka juga dengan keburukan, musibah-musibah yang mereka tidak sukai. Tujuannya apa? La'allahum, agar mereka kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi sekali lagi perlu diingat, ujian itu nggak berhenti. Tapi ujian itu berganti. Ahibati fillah, namun kita sebagai manusia, kalau tadi dokter sebutkan ya, ada orang-orang yang diuji sama anaknya yang autis. Kita tuh lebih suka berkeluh kesah. Mengeluh ke sana, mengeluh ke sini. Apakah masalah yang dia hadapi selesai? Tidak. Tabiat manusia ini agar kita sadar, agar kita berusaha memperbaiki diri. Kalau manusia itu memang suka berkeluh kesah. Tapi ini bukan pujian, ini celaan. Orang tuh kalau dikatakan engkau bodoh ya, dia marah, enggak, aku enggak bodoh, ya belajar. Berubahlah engkau. Enggak ada orang yang mau dikatakan bodoh. Bahkan kalimat bodoh itu menjadi kalimat yang menyakitkan hati. Bila diucapkan kepada kita enggak mau dikatakan bodoh. Tapi Allah Azza wa Jalla mengatakan tentang manusia ini, innahu kana zaluman jahula. Manusia itu sangat zalim, sangat bodoh. Di surat Al-Ma'arij ayat 19 dan 21 Allah akan atau menjelaskan tentang tabiat manusia. Al-Ma'arij ayat 19 sampai 21. Nah, Azam Azam di unmute dulu, Azam. Insana khuliqa halu'a. Sungguh manusia itu idza massahu syarru jazua. Apabila dia ditimpa kesusahan, dia wa idza massahul khairu manu'a. Dan apabila harta, dia jadi kikir. Masya Allah. Ini orang yang gak dikasih ujian keburukan, sesuatu yang tulus. Dia berkeluh kesah, gak sabar. Ya. Kadangkala berburuk sangka kepada Allah Azza wa Jal. Berprasangka yang tidak boleh kepada Sang Pencipta. Yang paling susah nih, tatkala diuji punya anak yang berkebutuhan khusus. Wa idza massahul khairu manu'a. Tapi dikasih rezeki, dikasih kenikmatan, bakhil dia.
Dua kondisi ini tidak lulus ujian. Namun sayangnya banyak orang merasa diuji kalau susah. Kalau sedang enak, jarang yang mengatakan ana sedang diuji. Ana sedang diuji dengan diluaskan rezeki. Dibalak sama Allah Azza wa Jal. Kok semua yang ana minta Allah berikan? Kok ana jadi orang yang engkau sedang diuji? Tapi kebanyakan orang baru muncul dari lisannya, mungkin juga keyakinan di hatinya kalau dia sedang diuji. Ahibati fillah, jangan berpikir keluar dari ujian. Ujian. Kapan? Menjemput kita. Suami istri yang tidak punya anak diuji sama Allah Azza wa Jalla. Suami istri yang dikasih anak, anaknya laki, sempurna semua. Dia juga sedang diuji. Ada yang anaknya perempuan semua, dia sedang diuji. Ada yang anaknya laki dan perempuan. Dia juga sedang diuji. Ada yang anaknya berkebutuhan khusus, kondisi ekonomi baik, sehingga ujian buat dia kadang terasa berat tuh ujian. Kalau ujian musibah berat sekali ya. Ana benar-benar sih buat teman-teman yang undang Ana di acara sore hari ini, karena Ana punya PR. Dulu ada kawan yang anaknya autis. Dia cerita sama Ana. Terus terang tempat untuk merawat anak-anak autis untuk mereka, Ustaz. Yang Ana dapatkan di Jawa Timur, kata dia. Dia naruh anak dia di satu tempat. Dan gratis loh. Sedangkan kalau Ana lihat butuh biaya besar, Ustaz. Kapan kita mayoritas tempat terap? Ya kita paling enggak biaya yang murah ya. Buat mereka yang memang tidak mampu. Subhanallah. Dan sore hari ini Ana rasa ya sudah berbuat. Apa karena kurang dipublish ya, sehingga mungkin orang itu. Dan semoga kita bisa memberikan pelayanan yang lebih buat saudara-saudara kita yang sedang dalam ujian. Ahibati fillah, yang kadangkala orang tua tuh, Ana punya sahabat juga anaknya autis, subhanallah ya. Yang memang perlu kesabaran ekstra. Sabar di atas sabar lagi. Apakah orang bisa melakukan seperti itu? Ingat, Allah tidak memberikan kepada hambanya kecuali sesuai dengan kemampuan dia. Allah tahu bahwa engkau mampu. Allah memberikan ujian. Menghadang sedang kita laksanakan ini dengan penuh keyakinan. Agar terasa
ringan musibah ini. Karena berat, ya. Sebagian orang kalau kita suruh sabar, ya Ustadz mah nggak ngerasakan apa, ngomong doang Ustadz. Mudah Ustadz. Tapi menjalaninya berat. Nah, menjalaninya berat. Rasulullah SAW itu kira-kira 20 kali. Karena ujian yang paling berat itu ujiannya para nabi. Berat. Makanya Allah ulang kali mengatakan fasbir ala ma yaqulun. Fasbir jamila. Fasbir li hukm. Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Fasbir, 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 fasbir. Disuruh sabar berulang kali. Karena ujian yang terberat bukan buat ana sama antum, bukan. Mereka mendapatkan sama Allah ini. Jadi kalau bicara kesabaran bukan hanya kesabaran menghadapi musibah. Sabar itu melaksanakan perintah Allah Azza wa Jalla perlu kesabaran. Menjauhi larangan Allah perlu kesabaran. Nabi SAW ditinggal mati oleh anak-anak yang beliau cintai. Ditinggal mati oleh paman yang beliau cintai, Hamzah. Sahabatnya matinya sebagian mereka dibunuh, dimutilasi. Dan Allah suruh sabar Nabi SAW. Alhamdulillah. Antara yang membantu kita untuk bersabar itu salah satunya yang itu jadi tema kita sore hari ini. Apa sih buahnya Ustaz? Ya, anak akan bersabar. Tapi anak dapat apa? Engkau akan mendapatkan mean. Subhanallah. Manusia yang bersabar, dia akan tenang, dia akan damai, tentram, akhir dengan kebahagiaan buat dia. Asalkan dia yakin ini adalah yang itu baik buat dia. Asalkan yakin bahwa menimpa dia ini udah takdir Allah gitu loh. Nggak ada yang perlu disalahkan. Tadi ketis, nggak ada yang perlu disalahkan. Terus yakin ini ujian dari Allah. Allah ingin kebaikan buat kita. Coba kita buka firman Allah Azza wa Jalla di surat At-Taghasyah. Nah, ayat 11. Asaba min labi idznillah wa may yu'min billahi yahdi qalbah wallahu bikulli syai'in alim. Tidak ada suatu musibah yang menimpa kecuali dengan dan barang siapa Allah akan memberi petunjuk kepada hatinya dan Allah mengetahui segala sesuatu. Subhanallah. Tahukah kita di dunia ini di mana letak kebahagiaan? Apakah letak kebahagiaan itu di puncak Everest? Di puncak Himalaya? Sehingga ya hanya sebagian kecil ya orang yang dapat orang bisa sampai ke puncak sana. Apakah kebahagiaan itu terkenal? Berarti nggak banyak yang berbahagia karena kebanyakan orang nggak terkenal. Apakah kebahagiaan itu
kalau engkau menjadi pejabat pilkada. Yang berbahagia itu yang menang pilkada kemarin. Sehingga kalau hanya yang menang yang bahagia. Apakah kebahagiaan itu tatkala engkau menjadi orang kaya? Kasihan dengan yang hidup tidak kaya. Enggak. Di istana tempatnya. Bukan di YouTube. Bukan di media. Kebahagiaan itu tempatnya di hati. Memiliki hati. Oleh karena itu dalam ayat At-Taghabun ini, tidak ada satupun musibah yang menimpamu kecuali di dan barang siapa yang beriman kepada Allah. Bahwasanya itu pasti baik ketentuan Allah. Yahdi qalbah. Allah akan berikan petunjuk kepada hatinya. Di sini dia akan menjadi orang yang bahagia. Walaupun dalam pandangan orang dia. Makanya ada sebagian ulama Syekhul Islam Ibn Taimiyah tatkala memusuhin beliau. Yang menfitnah. Akhirnya beliau harus dipenjara. Diasingkan. Dipisahkan dari keluarganya. Mengatakan, Mada yuri. Apa sih yang diinginkan musuhku dari aku? Apa yang mereka ingin? Ana jannati wa bustani fi sadri. Kata beliau, aku itu surgaku, tamanku ada di dadaku sini. Gitu. Ana sijni khalwat, buat aku menjadi tempat berkhalwat, bersendiri untuk wa qatli syahadah. Kalau aku dibunuh, aku berharap mati syahid. Dipilih buat aku itu sedang berjalan-jalan di muka bumi ini untuk beribadah kepada Allah. Jadi tatkala orang itu bersabar, Allah akan berikan petunjuk di hatinya sehingga dia mau hidup di rumah yang mewah atau hidup di gubuk yang kecil, dia akan bahagia. Dia mau naik pesawat VVIP atau dia naik ekonomi, dia akan bahagia. Kenapa? Di sini letak kebahagiaan kita. Tapi kalau kebahagiaan kita di harta, ya udah. Uang hilang, kok akan susah. Kalau kebahagiaan itu di anak yang sempurna ya, anakmu berkebutuhan khusus. Engkau nggak akan bahagia. Tetap engkau bisa berbahagia. Asalkan tadi engkau bersabar dan yakin ini ketentuan Allah. Dan di muka bumi ini bukan hanya engkau yang seperti ini. Kenapa? Karena kau lihat ada 8 miliar manusia di luar sana yang mereka juga sama-sama sedang dalam ujian. Tapi sekali lagi ujiannya beda-beda. Yang kedua, orang yang bersabar. Orang yang mulia, hormat. Kita tahu musuh kita yang paling berbahaya buat kita itu setan. Bagaimana kita mengalahkan musuh-musuh kita yang selalu menggoda kita. Dan juga ada orang-orang yang gak suka sama dirimu mungkin. Hadapi mereka, sabar. Kalau engkau sabar, Allah Azza wa Jalla akan melindungimu. Akan menjagamu, akan memuliakanmu. Terus apalagi yang kita cari gitu loh. Kalau ternyata obat menghadapi orang-orang yang tidak menyukai kita, itu cukup bersabar. Dan tentunya bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Allah berfirman di surat Ali Imran ayat 120 berkaitan dengan apa yang Allah akan berikan kepada orang yang sabar. Tafadhal dibaca. In tamsaskum hasanatun tasuhum wa in tusibkum sayyi'atun yafrahu biha
wa in tasbiru wattattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a innallaha bima ya'maluna muhit. Jika kamu memperoleh kebaikan, niscaya mereka bersedih hati. Tetapi jika kamu tertimpa bencana, mereka bergembira karenanya. Jika kamu bersabar dan bertakwa, tipu daya mereka tidak akan memisahkan kamu sedikit pun. Sungguh, Allah Maha meliputi segala apa yang mereka kerjakan. Masya Allah. Ini salah satu sifat orang munafik yang mungkin ada di sekitar kita. Mungkin juga jadi tetangga kita. Mungkin kawan kerja kita. Kalau kita kena musibah, dia bahagia. Kalau kita bahagia, dia susah. Terus bagaimana menghadapi orang-orang seperti itu? Sabar dan bertakwa. Maka Allah katakan, wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a. Udah. Kalau kalian bersabar menghadapi ujian ini, menghadapi kondisi yang ada, dan bertakwa kepada Allah, melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya, udah jalanin hidup ini. Tuh orang mau bermakar macam-macam gak akan membahayakan kita. Tapi sabar. Sifat mereka tadi dikatakan, kalau mereka ngelihat kita susah, mereka bahagia. Tapi gimana kesusahan kita ini, sehingga mereka nggak akan bisa berbahagia. Karena kenapa? Ini orang susah pun bahagia. Nah, kita yakin itu takdir Allah SWT. Sehingga orang-orang munafik ini susah terus. Karena dia melihat kita sebenarnya. Jadi kesabaran itu, ya, akan menjadikan dirimu ditolong, dibantu sama Allah Subhanahu wa taala, akan memuliakan dirimu sendiri. Ahibati fillah. Allah Azza wa Jalla menceritakan ya kisah ketika perang Badar, bagaimana para sahabat Nabi menghadapi 1000 pasukan. Mereka cuma 313 kira-kira. Dan mereka tidak memiliki. Allah Azza wa Jalla mengatakan, bala intasbiru wa tattaqu wa ya'tukum min fawrihim hada yumditkum rabbukum bi khamsati alafin minal malaikat. Itu orang sabar, Allah akan tolong mereka. Allah kirim malaikat yang menguatkan mereka. Ini dalam kondisi perang, dikuatkan mereka. Dan sejatinya kita terus berperang bersama iblis dan bala tentaranya berhenti. Dan dalam kehidupan dunia, umat Islam pun harus bersabar. Bersabar, bertakwa. Bersabar, bertakwa. Sabar, nah ini ketentuan ilahi. Bertakwa, laksanakan perintah Allah Azza wa Jalla. Jangan melakukan tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan perintah Allah Azza wa Jalla. Kau harus bersabar dan bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Hasilnya, Allah akan turunkan malaikat-malaikatnya. Allah akan bantu. Dan Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Dan orang yang sabar ini, kalau kita bicara buah dari kesabaran ini, mungkin ada satu ayat yang kita sering dengar ya. Kalau ada orang kepada dia, innallaha ma'as sabirin. Allah itu bersama orang-orang yang sabar. Tenang, makanya harus sabar kita membantu kita. Dan Allah itu cinta kepada orang-orang yang sabar. Wallahu yuhibbus sabirin. Allah cinta kepada orang-orang yang sabar. Kalau engkau dicintai oleh Allah Azza wa Jalla, ini buat keluarga tadi yang mungkin menghadapi yang lainnya ya. Ada mungkin yang punya anak buta. Punya anak yang cacat. Subhanallah. Kalau Allah cinta karena engkau bersabar. Idza ahabballahu 'abdan nada Jibril. Kalau Allah cinta sama Jibril, ya Jibril,
inni uhibbu fulanan fa'ahibbahu. Jibril, aku cinta sama fulan. Allah fulan fa'ahabbahu Jibril. Jibril akhirnya mencintai itu orang. Thumma fi ahli sama. Lalu Jibril memanggil, menyeru kepada penghuni langit. Dia menyampaikan, innallaha ahabba fulanan fa'ahibbu. Sesungguhnya Allah Jalla Jalaluh mencintai fulan. Kalian semua cintai dia. Penduduk langit cinta sama fulan. Fa'ahabbahu ahlus sama. Thumma wudi'a lahul qabul fil ard. Akhirnya orang ini jadi diterima di muka bumi. Orang-orang soleh cinta sama dia. Orang-orang soleh. Orang jahat tetap nggak suka. Salatu wassalam, apakah suka sama beliau? Enggak, jahat nggak suka. Bahkan beliau menjadi sebuah standar orang baik sama orang jahat. Orang baik, orang jahat benci sama Nabi SAW. Itu kesabaran. Dan kita tahu bagaimana sabarnya Rasul SAW. Kemudian jamaah, sabar ini mewariskan kita derajat imam, derajat pemimpin. Sabar itu dijadikan pemimpin. Coba nih, orang tua doanya apa? Doa yang di surat Al-Furqan. Rabbana azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna imama. Kita minta ya Allah dan jadikan kami imam buat orang-orang yang bertakwa. Imamnya orang-orang baik, pemimpinnya, karena ada orang-orang jahat. Kita nggak mau, kita minta jadi pemimpin orang-orang soleh. Mana? Jadi selain kita berdoa, kita harus berusaha. Dan salah satu upaya untuk sabar. Allah berfirman di surat As-Sajdah ayat 24. Surat ayat 24. Nah, silahkan dibaca. Waja'alna minhum atayyah bi amrina lamma wa kanu bi ayatina yuqinun. Dan kami jadikan itu pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami selama mereka meyakini ayat-ayat kami. Tuh, jadikan pemimpin-pemimpin selama mereka sabar dan mereka yakin. Makanya para ulama mengatakan bisabri wal yaqin tunalul imamatu. Dengan kesabaran dan keyakinan kepemimpinan dalam agama. Maka orang tua, engkau sejatinya, sebagian orang mengatakan sabar itu ya nggak berbuat apa-apa ya. Apa ya, kayaknya orang yang menyerah sabar itu. Tidak. Kita nggak boleh menyerah. Tadi dokter ceritakan di awal bahwa ada orang tua yang memang nggak sabar merawat anak khusus. Tapi ada yang bersabar. Ada anak-anak yang buta hafal Quranul Karim. Sedangkan kita yang dapat melihat nggak hafal Quranul Karim. Kok bisa seperti itu? Orang tuanya sabar. Menghadapi musibah itu. Dapat tuh imamah fiddin dalam agama. Bukankah subhanallah, semoga Allah menjadikan azam istiqamah di atas agama Allah ini. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, innallaha fa'u bihadzal kitab, sesungguhnya Allah mengangkat derajat orang-orang dengan Al-Qur'anul Karim ini dan merendahkan yang lainnya. Standarnya Al-Quranul Karim.
Maka bukan berarti kita ya enggak berusaha, berupaya. Tidak, Allah turunkan obatnya. Allah turunkan obatnya. Oh kayaknya udah nggak mungkin sembuh. Kata siapa nggak mungkin? Hari ini kita melihat Azam. Sekali lagi bacaan dia lebih bagus dari banyakan orang. Yang mungkin lahir sempurna. Tidak. Maka ingat, untuk meraih kepemimpinan itu perlu perjuangan. Perlu kesabaran. Kita yakin kita ini sedang di ruang ujian. Jangan keluar duluan engkau. Engkau keluar pun balik ke tempat ujian yang lainnya. Kita akan tetap berada di ruang ujian. Subhanallah. Sampai kapan? Sampai ajal menyebut kita. Dan ahibati fillah, buat orang-orang yang sabar nih, Allah tuh kasih kabar gembira. Secara mutlak Allah kasih kabar gembira. Mungkin ayat yang sering kita baca ya, di surat Al-Baqarah ayat 155, 157. Nah, tafadhol Azam dibaca. Ayat 155, 157. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Dan kami pasti akan menguji ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang alladzina idza asabathum qalu inna ilaihi raji'un. Yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka berkata, inna lillahi wa inna raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya lah kami. Ulahim salawatum mir rabbihim wa rahmatu wa ulaika humul mereka itulah yang memperoleh ampunan dan rahmat dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Barakallahu fikum. Kita lihat subhanallah jemaah. Allah benar-benar akan menguji dengan sedikit rasa takut ya. Tadi bicara orang tua yang punya anak autis, nanti gimana masa depan dia? Gimana dia? Kan rezeki orang tuanya. Dulu orang-orang di masa jahiliyah, mereka bunuh anak mereka karena takut dengan masa depan, takut kelaparan, harta untuk membiayai mereka. Anda masih ingat ya, ketika ada seorang siswi telepon kelas 2 SMA kalau nggak salah. Dia berkebutuhan khusus dengan kondisi adiknya. Ibu anak ini untuk membunuh adik. Karena dalam kesian dia buat apa hidup gitu loh. Beban Allah. Dia anugerah zawajal buat orang tuanya, buat kerabat. Tapi merasa terbebani. Anak
yang menghapuskan dosa-dosamu setiap hari, yang menjadi beban buat orang tuanya, sabar menghadapi hal itu, yang orang tua tunda, galau dalam perjalanan hidupnya merawat itu anak, tiap hari dosa-dosamu dihapuskan. Derajatnya diangkat. Kita hanya perlu pakai kacamata yang benar memandang musibah tersebut. Kalau kita salah pakai kacamata, akan lihat orang sudah pakai atat. Maka Allah benar-benar mengatakan, kami benar-benar rasa takut. Rasa takut itu biasanya untuk sesuatu. Walju, lapar, urusan ekonomi, kekurangan harta, kekurangan orang-orang yang dicintai, buah-buahan. Lalu apa kata Allah? Wabasyiris sabirin. Berikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Sampaikan kepada mereka. Dapat apa tuh orang-orang yang sabar? Yang pertama Allah sebutkan orang sabar tuh kayak apa sih? Alladzina idza asabathum musibah. Yang kalau mereka terkena musibah, lisan mereka dan hati mereka berucap, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ini milik Allah. Kita ini milik Allah. Ana milik Allah, istri ana milik Allah, orang tua ana milik Allah, anak-anak milik Allah, rumah milik Allah. Semua milik Allah Azza wa Jalla. Kita nggak punya apa-apa. Kita ini bakal balik semuanya. Makanya kalau bicara balik kepada Allah, sebagian orang mengatakan telah berpulang ke rahmatullah. Benar pulang ke rahmatullah. Bisa jadi pulang ke laknat Allah Azza wa Jalla tuh orang. Kalau orang dia jadi lebih menakutkan buat dia daripada hidup dia. Karena azab yang di sana jauh lebih menyakitkan dari azab di dunia ini. Mereka adalah orang-orang yang mendapatkan salawat dari Allah, rahmat, subhanallah. Ini orang kena musibah. Mungkin dia hidup susah, terbebani. Tapi Allah katakan mereka, karena mereka sabar, mereka mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah berikan salawat buat mereka, rahmat buat mereka. Dan mereka itu orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Ahibati fillah. Kemudian kalau kita lihat ya, balasan buat orang yang sabar ini nggak sama buat orang yang syukur. Nggak sama. Jadi kan ujiannya beda. Hasilnya pun berbeda. Maka orang yang dapat kenikmatan di dunia dan dia bersyukur, ya dia dapat balasan. Tapi dia sudah merasakan kenikmatan itu di dunia. Tapi buat orang yang sabar, subhanallah, Allah berikan kepada mereka balasan yang sungguh menakjubkan. Coba kita baca surat Az-Zumar ayat 10. Nah. Qul ya ibadiyalladzina Ya ibadilladzina. Qul ya ibadilladzina amanu taqu rabbakum lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah wa ardullahi wasi'ah innama yuwafna ajrahum bighairi hisab. Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah kepada Tuhanmu. Bagi orang-orang yang berbuat baik di dunia akan memperoleh kebaikan. Dan bumi Allah itu luas. Hanya orang-orang yang bersabarlah yang disempurnakan pahalanya tanpa batas. Subhanallah. Disempurnakan pahalanya tanpa batas. Ini sabar dengan 3 tingkatan tadi. Sabar melaksanakan perintah Allah. Sabar menjauhi larangan Allah. Hadapi musibah yang Allah turunkan buat kita. Buahnya apa? Hasilnya apa? Allah akan kasih balasan yang sempurna tanpa batasan.
Oleh karena itu, Rasulullah SAW menceritakan kondisi hari akhir nanti. Bagaimana orang-orang yang ketika hidup di dunia penuh dengan kenikmatan, dikasih keluarga yang baik-baik, semuanya sehat, secara ekonomi Masya Allah, subhanallah. Dibandingkan dengan orang-orang yang susah. Ahlul bala. Ada ahlul afiyah, ada ahlul bala. Nanti, yawaddu ahlul afiyati. Orang-orang yang dikasih afiat di dunia oleh Allah Azza wa Jalla, pada hari kiamat mereka menginginkan anna juludahum quridat bil maqarid. Mereka ingin kulit mereka itu digunting-gunting dengan gunting besi. Kenapa? Lima yarawna min thawabi ahlil bala. Tatkala mereka melihat, memandang pahala yang Allah berikan kepada orang-orang yang terkena bala di dunia ini. Mereka dikasih balasan yang tanpa hisab. Dan yang lebih dari itu, nah orang sabar ini akan di surga bersama orang tuanya, bersama pasangan hidupnya, bersama anak-anak keturunannya, dan disambut oleh malaikat-malaikat. Allah berfirman di surat Ar-Ra'd ayat 23-24 tentang peristiwa ini. Naam, tafadhal. Jannatu adni yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab, yaitu surga-surga Aden. Mereka masuk ke dalamnya bersama dengan orang yang saleh dari nenek moyangnya, pasangan-pasangannya dan anak cucunya. Sedangkan para malaikat masuk ke tempat dari semua pintu. Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar. Sambil mengucapkan, selamat sejahtera atasmu karena kesabaranmu, maka alangkah nikmatnya tempat kesudahan itu. Subhanallah, betapa manisnya kesabaran itu. Mungkin rasanya pahit ketika di dunia. As-sabru kas-sabiri murrun fi madaqatihi, lakin awaqibuhu ahla minal asali. Sabar itu pahit seperti jadam. Antum melihat ada jamu yang pahit itu. Seperti itu sabar. Rasanya di lidah kita tatkala hidup di dunia. Tapi di hati, kau akan bisa menghadapinya dengan bahagia. Namun di alasan, buah dari kesabaran itu tadi, bersama keluarganya, orang tuanya yang soleh-soleh, pasangan hidupnya, anak-anaknya, masuk surga. Malaikat itu masuk dari segala malaikat. Salam alaikum bima sabartum. Mereka mengatakan salam sejahtera buat kalian atas kesabaran kalian. Fani'ma uqbaddar. Itu akibat yang paling indah yang Allah berikan nanti. Ahibati fillah. Maka ingat Rasul sekalian dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, ma u'tiya ahadun ata'an khairan wa awsa' minas sabr. Tidaklah Allah memberikan karunia kepada hambanya, atau tidaklah hamba dikasih karunia yang lebih baik, yang lebih luas daripada kesabaran. Dan balasanmu sesuai dengan kesusahan yang kau hadapi. Hadza wallahu a'lam bissawab. Itu yang bisa Anda sampaikan pada kesempatan kali ini. Mungkin kita Anda persilahkan kepada dokter. Ya. Jazakumullah khairan untuk Ustadz dan timnya. Ya, sementara ini ada 3
Jadi yang pertama namanya Bismillah Ustadz. Suami mengendalikan hawa nafsunya yang tinggi, yang seringkali menyebabkan banyak tangga kami karena setiap hasrat tidak dipenuhi marah. Dan yang paling sedih, anak-anak jadi korbannya. Beliau seakan menjauh dari anak-anak. Anak sudah bisa mungkin selama ini untuk sabar dengan sikap suami yang kasar. Suami hanya mau dekat dengan ada anak-anak yang butuh kehadirannya juga. Apa yang harus Ana lakukan Ustadz? Ana sudah 6 tahun menikah. Bagaimana bisa kembali lagi seperti dulu? Karena hasrat Ana makin lama jadi hilang karena sikap kasar suami. Barakallahu fiik. Ya jamaah, nih kita bicara ujian itu nggak berhenti. Mungkin tiap rumah ujiannya beda-beda. Kalau ini bagaimana seorang? Pertanyaannya ini hendaklah menjadi buat setiap wanita yang hendak menikah. Sembarangan memilih pasangan hidupnya. Jangan sembarangan. Karena dia teman tidurmu. Teman ngobrolmu. Engkau akan berada bersama dia di satu ruangan, di satu mobil. Kalau itu kawan, mungkin kita tinggal say hello sama dia selamat tinggal. Tapi kalau itu pasangan hidup, oleh karena itu dalam sebuah doa Nabi Dawud alaihissalam dan dinisbatkan kepada Nabi kita Muhammad SAW, beliau berdoa mengatakan, Allahumma inni a'udzubika min zawjin tushayyibuni qabla al-masyib. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari pasangan hidup yang membuat waktunya. Karena memang ketika kau salah pilih, subhanallah jamaah, berat. Maka buat akhwat-akhwat yang mau nikah, berhati-hati. Pada pertanyaan ukhti kita ini, yang pertama itu ujian. Semoga itu menghapuskan dosa-dosamu dan mengangkat derajat. Kemudian yang kedua, perlu belajar bagaimana merubah sikap orang. Karena ada orang-orang yang karakter bawaan lahir dia memang nggak baik. Apakah bisa dirubah? Bisa dirubah dengan tahap. Engkau lihat ada berapa kesalahan suami, maka butuh proses engkau memperbaikinya. Apalagi mungkin dia udah kayak gitu di keluarganya. Sebelum dia punya sikap itu, anggap sudah 25 tahun. Baru nikah 6 tahun. Kan proses bagaimana dia berubah jadi lebih baik. Amin, yang ngomongnya kasar ini itu. Maka engkau perhatikan hal itu. Yang ketiga, kau harus melihat cara apa yang paling tepat menghadapi orang ini. Karena tiap suami beda-beda cara menghadapinya. Dan engkau yang paling kenal sama suami. Tadi dikatakan suami ini ya maunya dekat sama anti aja. Alhamdulillah dia masih mau dekat sama anti. Caranya bagaimana? Gunakan hal itu untuk memperbaiki dia. Apa yang harus engkau lakukan? Engkau harus tampil mempesona selalu di depan dia. Kalau engkau tampil mempesona, engkau dapat mengambil hati dia, insya Allah engkau dapat ya berbagi nasihat sama dia. Maka selalulah tampil baik di depan dia. Perkara-perkara remeh yang membuat dia jadi marah, engkau berusaha untuk mengurangi atau meniadakan dari rumahmu. Apa sih yang menyebabkan suami marah?
Oh, kadangkala anak-anak nangis ribut ini itu, bagaimana engkau menenangkan anak-anak? Ini menjadi PR buat istri. Jangan sampai emosi suami ini punya jalan keluar. Artinya dia nanti mau menyalurkan emosinya. Kalau bisa, bikin dia nggak marah seharian. Bikin dia nggak marah sepekan. Engkau bisa insya Allah dengan izin Allah Azza wa Jal. Engkau lihat cara apa. Karena kebiasaan itu akan bisa dirubah dengan kebiasaan baru. Contohnya, dia kalau marah mengeluarkan kata-kata yang buruk. Ketika engkau sedang dekat sama dia, sampaikan, bang, kalau abang marah, tolong doakan ana bang. Abang baca Allah yahdik umpamanya. Semoga Allah memberikan hidayah kepadamu. Agar aku bisa lebih baik bang. Tapi kalau abang kata-katain aku, takutnya omongan abang jadi doa aku jadi lebih buruk nantinya. Ajak suami untuk berpikir, oh iya ya. Bagaimana dia ketika marah mengucapkan doa yang baik buat istrinya. Allah yahdik, semoga Allah memberikan hidayah kepadamu. Amin. Jadi lama-kelamaan kebiasaan itu akan berubah. Tapi sekarang anti bagaimana memanfaatkan kemauan suami tadi, kebutuhan dia sama anti, dalam rangka memperbaiki dia. Maka hilangkan segala hal yang dapat membuat dia marah, ganti kebiasaan-kebiasaan buruk dengan kebiasaan yang lebih baik ya. Berikan pelayanan yang lebih maksimal kepada suami. Urusan anak-anak, di sini anti nanti bisa. Bang, anak-anak sudah bisa baca ini. Kalau abang mau dia kepingin memperdengarkan kepada bapaknya bahwasanya dia sudah hafal doa keluar rumah, dia sudah hafal qul huwallahu ahad umpamanya. Mungkin dengan cara itu supaya bapaknya ini bangga sama anaknya, karena secara fitrah sebenarnya anak itu perhiasan buat orang tuanya. Orang tua itu senang sebenarnya. Cuma mungkin dia ada masalah. Semoga engkau dapat memperbaikinya sambil terus berdoa. Hadza wallahu a'lam bissawab. Ya Ustaz. Jazakallah khairan. Jadi ada 4 pertanyaan lagi. Ini dari Kamarudin Wahab Abu Faruk. Mau tanya Ustadz, bagaimana tipsnya Ustadz agar bisa sabar sepenuh hati dari semua kondisi melalui semua ujian? Silakan Ustadz. Barakallahu fikum. Naam jamaah. Kalau bicara bagaimana kita bisa bersabar dalam semua kondisi. Kajian kita hari ini memang membicarakan salah satu yang mendorong kita untuk bisa bersabar. Yaitu mengetahui buah dari kesabaran tersebut. Kita dapat melihat ya, yang merantau, meninggalkan sanak keluarga, meninggalkan istrinya, anak-anaknya. Dia merantau menjadi penambang emas di hutan Kalimantan atau di hutan Papua sana. Tidur apa adanya. Makan apa adanya. Kenapa dia mampu melakukan itu? Karena dia menanti hasilnya. Itu yang membuat dia sabar. Kemudian yang kedua, Allah Azza wa Jalla ketika menyuruh nabinya, tadi kita sebutkan ya, bagaimana Allah memerintahkan kepada nabi ini hampir 20 kali agar beliau bersabar. Allah mengatakan, fasbir li hukmi rabbika fa innaka bi'ayunina. Bersabarlah mengikuti hukum Allah Azza wa Jalla, ketentuan Allah. Engkau itu dalam pengawasan kami. Merasa diawasi Allah, itu membuat kita sabar. Artinya Allah itu bersama kita loh. Allah itu ngeliatin kita. Ini membantu kita untuk kemudian Allah perintahkan agar kita bertasbih. Di antara yang Allah firmankan, fasbir li hukmi rabbika wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu wa qabla ghurubiha. Banyak bertasbih. Kita nggak mampu banyak bertasbih. Tasbih dalam sholat atau tasbih di luar sholat. Tasbih dalam sholat, khususnya di sholat subuh, sholat asar, sholat maghrib, sholat itu termasuk yang energi yang ketika itu sudah
mulai berkurang dengan dicasnya itu salatnya tadi. Dengan bertasbih, dengan sholat, perbanyak sholat, apalagi sholat sunnah. Yang kata Allah, kana Rasulullah SAW, idza fazi'a ila shalah. Kalau beliau sedang dirundung masalah, lari ke, membuat kita lebih sabar lagi. Melihat orang yang ujiannya lebih berat. Ya Allah, berhenti-berhenti. Lihat, ada yang lebih susah. Ya, daripada engkau baru 2 tahun, tuh orang udah 20 tahun. Oleh karena itu Rasulullah SAW menghadapi kaumnya. Kepada kama sabara ulul azmi minar rusul. Sabarlah seperti sabarnya ulul azmi minar rusul. Seperti bersabarnya itu Nabi Nuh alaihissalam 900 berdakwah, Nabi Ibrahim yang dibakar sama kaum yang nggak tahu, punya anak disuruh berpisah sama anaknya, Nabi Musa yang dihadapi Fir'aun, sabar seperti sabarnya Nabi Isa alaihissalam. Maka itu menguatkan kita untuk bersabar. Kemudian akibat yang baik itu buat orang-orang yang bertakwa, setelah yakin happy ending itu buat orang-orang yang bersabar. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Dok, kayaknya masih di mute, Dok. Oh ya, afwan Ustaz. Jadi dari Devi Wahyuni, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, saya dikaruniai anak autis bernama Huma. Alhamdulillah saat ini juga sedang menghafal surat Ar-Rahman sampai surat 35. Terus tentang azan. Alhamdulillah itu sudah kami syukuri Ustadz, karena keterbatasan kami selada kami hanya diajarkan Huma menjadi hafiz Quran, bacaan dan semakin banyak hafalannya Ustadz. Sementara di kota kami belum ada pondok yang siap menerima dan ekonomi kami juga belum mampu melakukan agar menjadi hafiz Quran. Masya Allah. Masya Allah. Semoga Allah memberikan berkah kepada umamnya juga. Ini kayak luhur jamaah. Kalau banyak orang berpikir dunia, tapi ada orang-orang yang ingin menjadi imamnya, orang-orang yang bertakwa. Tapi bagaimana caranya? Si tidak mendukungmu. Ciptakan kondisi yang mendukung. Kita ini kan pasrah dengan keadaan. Ya gimana? Memang kayak gini. Ya udah. Kalau kondisi seperti itu, engkau ciptakan kondisi buat agar mendukung. Tadi masalahnya secara ekonomi tidak mampu. Yang kedua, memang nggak ada pondok yang mau menerima dia. Tapi engkau sebagai orang tua mau menerima dia. Memindah suasana pondok itu di rumah. Orang tua. Memperbanyak doa. Adanya tempat terapi buat anak-anak autis. Dokter tadi bagaimana beliau motivasi Allah berikan kepada beliau anak yang autis. Dan itu menjadi anugerah buat keluarga dokternya.
Jadi sekarang bagaimana orang tua ini tadi menciptakan kondisi yang mendukung dia, mendukung anaknya, bahkan dapat membantu orang banyak. Kalau bicara kita itu sering mengeluh. Tadi kita bacakan firman Allah di surat Masan khuliqa halu'a. Dia suka mengeluh. Kalau mengeluh itu menyelesaikan masalah, sih Ustaz. Tapi mengeluh sampai Ibnu Hibban menyebutkan alal aqin alla ya fa innal ghamma la yanfa. Atau ucapan beliau yang mengatakan orang berakal itu nggak boleh dia gundah gulana, galau. Kegalauan itu nggak ada gunanya. Kan alhamdulillah sekarang ada media, umpamanya tadi ada media, ada HP, ada MP3, kemudian juga bisa Anda bawa untuk memotivasi dia ke tempat-tempat tahfidz. Dan ahibati fillah ya. Ana hidupnya 15 tahun kira-kira. Ada madrasah tahfidz. Tapi aku nggak tidur di sana. Ada madrasah yang di Madinah, mungkin ada pondok tapi sedikit sekali. Namun kebanyakan tahfidz itu di musola. Jadi banyak anak-anak orang Arab itu hafal Al-Quran Karim bukan di pondok. Di mana? Di musola. Kalau sekarang kita lihat di tempat kita, ya banyak musola. Di situ ada TPQ, ya, yang seharusnya itu menyiapkan anak-anak itu untuk lulus jadi penghafal Al-Quran Karim tanpa harus. Memang tadi banyak masalah yang kompleks ya yang kita perlu selesaikan. Karena kadang-kala anak ini hafal Quran Ustaz, tapi sekolahnya campur, hilang tuh, terpengaruh sama kawan-kawannya. Ya kita juga harus punya sekolah-sekolah di kota tersebut yang sekolah khusus perempuan, SD, SMP khusus perempuan, khusus laki-laki. Karena tujuannya kan bagaimana mereka menjadi orang-orang yang sukses. Itu insya Allah akan dapat mendukung apa yang tadi saya sampaikan. Setiap musola itu dapat menciptakan hafid Al-Quran Karim. Karena ketika dia sekolah, hafal sekolahannya juga mendukung. Tapi insya Allah bersama-sama dengan bantuan Allah bisa. Barakallahu fikum. Nah. Ya, masih banyak pertanyaan yang masuk dan di YouTube lebih banyak ribuan ratusan yang melihat ya. Dari Lida HR Ustaz. Waalaikumsalam. Mempunyai anak jus karena dulu. Silakan Ustaz. Barahibati fillah. Allah Azza wa Jalla mengatakan min hasanatin famin Allah. Wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Apa saja kebaikan yang menimpamu itu dari Allah. Karena kadang-kala ada orang kalau sukses, oh ini karena usahaku, karena perjuanganku, karena kepandaianku. Ingat, dari Allah Azza wa Jalla. Karena semua fasilitas yang ada pada dirimu itu pemberian Allah. Kecerdasanmu, fisikmu dari Allah. Jadi apapun kebaikan yang menimpa kita itu min sayyi'atin famin nafsik. Keburukan yang menimpamu itu dari dirimu sendiri. Engkau menjadi penyebabnya keburukan itu. Tapi bagaimana sekarang ketika kita memiliki anak berkebutuhan khusus? Bicara karena dosa-dosa kita, mungkin saja karena kita memang banyak dosa. Dan tadi kita sampaikan bahwasanya musibah itu kalau engkau orang baik, alhamdulillah engkau taat kepada Allah Azza wa Jalla, engkau berburuk sangka sama Allah. Mengatakan, ya Allah, aku ini udah melakukan perintahmu, tapi kenapa aku kok
kasih anak seperti ini. Karena ketahuilah anak dari Allah buat engkau. Bisa jadi Allah sedang menyediakan tempat yang tinggi, derajat yang luhur di surga itu, yang amalanmu nggak cukup untuk, ketakwaanmu nggak cukup. Ini musibah Allah berikan kepadamu agar engkau bisa mencapai derajat yang tinggi tersebut. Maka kita jangan berkeluh kesah, jangan berburuk sangka sama Allah SWT. Dan kita harus tahu diri kita memang banyak dosa. Cuma kadangkala kita ini udah lupa karena terlalu banyak dosa kita. Dan ketika orang tua di rumahnya, mudah-mudahan itu mendorong orang tua untuk berbanyak istighfar. Karena itu juga menjadi obat, carakan bagaimana terapi anak-anak ini dengan Al-Quranul Karim, ya, dengan surat Ar-Rahman atau Al-Waqiah atau surat kepada mereka. Harapkan untuk menghafal umpamanya. Dan orang tuanya juga, yang orang tuanya ini nggak hafal, gara-gara tuh anak kok hafal Ar-Rahman. Sebelumnya orang tua nggak peduli. Allah kasih anak autis, orang tuanya hafal Ar-Rahman. Orang tuanya hafal juz 30. Orang tuanya, terus engkau tidak memikir tuh anak ternyata anugerah dari Allah buat aku. Anak dulu Ustaz, subhanallah, baca Quran. Gara-gara tuh anak akhirnya tiap hari baca Quran. Maka tetap kita berbaik dan berburuk sangka kepada diri kita sendiri. Bahwasanya kita adalah makhluk yang fakir, yang banyak dosa. Insya Allah dengan cara seperti itu, Allah Azza akan memberikan karunia-Nya kepada kita di dunia dan di akhirat. Barakallahu fikum. Nah, Ya, syukran Ustaz. Tapi tinggal 5 menit lagi waktu kita Ustaz. mungkin bisa 10 menit, Dok. Oh iya, boleh. Ya. 10 menit ya, jazakallah Ustaz. Tari Ustaz, bagaimana cara kita tetap sabar menjauhi larangan Allah dan kita istiqomah untuk tetap sabar, dan bagaimana cara kita menikmati rasa sabar itu Ustadz. Jadi ada 3 ya Ustadz, saat sendiri dan istiqomah untuk sabar, dan bagaimana menikmati rasa sabar. Silakan Ustadz. Masya Allah. Barakallahu fikum. Kalau bicara bagaimana sabar ketika sendirian, menghadirkan pengawasan Allah Azza wa Jalla. Bagaimana menghadirkan pengawasan Allah? Minta sama Allah. Nabi aja alaihissalatu wassalam sedia Allah untuk para sahabatnya. Ketika beliau sedang bermajlis bersama para sahabatnya, beliau berdoa memohon kepada Allah, Allahumma qsim lana min khasyatika tahulu bihi bainana wa baina ma'asik. Ya Allah, anugerahkan kepada hamba rasa takut kepadamu, yang dengannya terhindar dari itu, diminta kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang kedua, berlindung dari indera kita. Nabi itu ngajarkan doa juga. Allahumma in syarri sam'i wa min syarri basari wa min syarri lisani wa min syarri qalbi wa min syarri mani. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari keburukan penglihatanku, lisanku, hatiku, dan kemaluanku, air maniku. Maka minta Allah sendirian dan banyak-banyak berzikir. Adapun bicara bagaimana, mungkin tadi sudah di pertanyaan yang sebelumnya, bagaimana kita ya salah satunya dengan cara memandang orang-orang yang lebih susah dari kita, terus memandang orang-orang yang telah bersabar dengan musibah yang lebih besar, kemudian melihat kepada yang di bawah kita dalam kesabaran, kemudian buah manis dari kesabaran tersebut. Barakallahu fikum. Kemudian yang ketiga tadi, Rasa sabar. Ya, menikmati sabar tadi. Iya. Untuk menikmati rasa sabar
ini adalah dengan keyakinan. Bahwa apa yang terjadi ketentuan Allah Azza wa Jalla. Yang menimpa kita itu sudah pasti akan yang luput dari kita memang nggak akan menimpa. Katakan andai kata, nggak ada andai kata sudah. Katakan qadarullah wa ma syaa fa'al. Di sini tatkala seorang hamba itu yakin Allah takdir yang sudah Allah tetapkan buat dia, dan insya Allah akan berjaya. Dan dia nggak akan mengatakan tadi andai kata aku melakukan itulah. Katakan qadarullah wa ma syaa fa'al. Itu takdir Allah dan Allah berbuat sekehendaknya. Kemudian juga kita perlu mengetahui bisa jadi yang engkau sukai itu buruk buat engkau. Yang engkau benci itu baik buat engkau. Wallahu ya'lam wa antum la ta'lam. Allah itu maha tahu, sedangkan kita nggak tahu. Nah. Ya, masih ada waktu 6 menit lagi ya Ustadz ya. Tafadhal. Dari Linda Lestari, bagian untuk selalu bersabar dalam memanajemen hati. Silakan Ustadz. Gimana dok? Kiat-kiat bersabar? Baik, untuk selalu bermanajemen hati. Nah, ahibati fillah. Ya, kita memanage hati ini penting untuk di-manage, untuk diatur hati kita ini. Karena kalau hati itu baik, semuanya baik. Terusak semuanya jadi rusak. Bagaimana memanage hati? Maka hati ini pertama dibersihkan dulu. Emangnya hati kita kotor? Iya, hati itu bisa kotor, bisa telungkup, dan bisa mati. Gimana mau manage hati yang mati? Dihidupin dulu. Gimana mau manage hati yang telungkup? Dibalik dulu. Kayak umpamanya sini, ketika telungkup hatinya kayak gini, mau dimasukin apa dia? Apanya mau di-manage? Maka dia harus dibalik dulu. Ketika dibersihkan, membersihkannya dengan bertobat kepada Allah Azza wa Jalla, beristighfar. Rasul sallallahu alaihi wasallam sekali duduk beliau mengatakan, Rabbi ighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Wahai Rabbku, ampuni aku dan terima tobatku. Engkau Maha penerima tobat dan Maha pengasih. Terus kita lakukan itu. Kemudian yang selanjutnya seperti yang tadi kita katakan. Bisa jadi yang engkau benci itu baik buat engkau. Dan bisa jadi yang engkau suka itu buruk buat engkau. Wallahu ya'lam. Allah Maha tahu dan kita nggak tahu. Kemudian yang ketiga, pandanglah kepada kehidupan dunia ini bahwa dia adalah kehidupan yang kalaupun kau susah, apakah kau akan susah 70 tahun? Enggak. Dan selalu pandang nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kita itu lebih sering memandang musibah, lupa dengan nikmat. Satu musibah melupakan 1000 nikmat. Itu menjadi orang akhirnya nggak pandai bersyukur. Oleh karena itu Rasulullah SAW asfala min bawah kalian, lihat. Jangan melihat kepada yang di atas kalian. Kenapa? Fahuwa ajidaru an la alaih. Untuk kalian, agar kalian tidak meremehkan nikmat yang Allah berikan kepadamu. So dengan cara seperti itu, kita akan dapat kita. Hada wallahu a'lam bissawab. Ya, Masya Allah. Jazakumullah khairan. Dan Ustaz, waktu tinggal 3 menit. Mungkin apa kata penutup, kata akhir dari Ustaz? Nah, ya, mohon ditutup dengan doa kafaratul majelis. Siap, jazakumullah khair ya. Yang pertama sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada semua yang ya, semua yang memberikan kontribusi dalam khususnya berkontribusi dalam anak yang berkebutuhan khusus,
buat anak-anak yang autis. Tahu jamaah, itu ujian dari Allah SWT dan yang gak diuji sama Allah Azza wa Jalla. Maka cobalah engkau berbagi. Ya, yang tidak punya kebutuhan khusus, berusaha kita untuk membantu saudara-saudara kita yang lainnya, anak-anak dari tetangga kita, kerabat kita. Karena Allah Azza wa Jalla mengatakan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Hendaklah kalian saling kebaikan dan ketakwaan kepada Allah. SAW juga menyampaikan bahwasanya al-mu'min lil mu'min kalbunyan, seorang mukmin untuk seperti bangunan. Yashuddu ba'duhu ba'dha, sebagian menguatkan sebagian lainnya. Ingat, kita hidup bersama dan semua bersabar menghadapi ujiannya. Jangan minta bala, mintalah al-afiyah. Perbanyak doa fid dunya hasanah wa fil waqina adzabannar. Itu yang bisa Anda sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Yang benar dari Allah Azza wa Jalla, yang salah dari hamba yang fakir ini, dan Allah sudah terbebaskan dari kesalahan itu. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. yang tidak disaksikan oleh 1670. Ya, kami nanti akan serahkan ke tim jasa atas segala partisipasinya. Insya Allah bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.